Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Maulida Uliatul Afifah dengan NIM 4001132565500146. Saya adalah mahasiswa semester 1 dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai aspek transportasi dalam logistik. Aspek transportasi dalam logistik sendiri telah meliput banyak hal. Namun, di presentasi kali ini saya ingin menyampaikan mengenai apa itu transportasi, fungsi transportasi, jenis moda dan karakteristik, komponen sistem transportasi, keputusan manajemen transportasi, peran teknologi dalam transportasi logistik, hingga tantangan dan tren masa depan di dunia logistik. Di sini saya ingin menjelaskan dari apa itu transportasi. Ya, makna dari transportasi sendiri adalah proses perpindahan barang dari origin ke destination secara efisien yang menghubungkan seluruh rantai pasok dari supplier, pabrik, gudang, hingga pelanggan. Jadi, transportasi sendiri memiliki arti perpindahan barang dari hulu ke hilir yang menginput pihak-pihak hulu hingga hilir, yang mana pihak-pihak tersebut diliput dari 4 komponen, yakni supplier, pabrik, gudang, hingga pelanggan. Dan apakah kalian tahu kalau transportasi itu tulang punggung dari logistik? Kenapa bisa disebut demikian? Karena transportasi memiliki biaya yang memakan hingga 40% atau 60% dari biaya utama logistik total. Sehingga satu kesalahan di bidang transportasi dapat berdampak cukup besar di dalam proses logistik. Oleh karena itu, transportasi adalah tulang punggung utama dari proses logistik. Berhubungan dengan transportasi adalah tulang punggung dari logistik sendiri, transportasi memiliki fungsi yang bermacam-macam seperti perpindahan barang, penyimpanan sementara, hingga nilai tambah layanan. Untuk perpindahan barang, di mana sudah disebutkan dari arti transportasi itu sendiri, karena dengan transportasi kita bisa memindahkan barang dari titik asal ke tujuan dengan menciptakan time and place utility. Untuk fungsi transportasi yang kedua yakni penyimpanan sementara. Hal ini biasanya tertuju kepada truk atau kapal karena keduanya berperan sebagai gudang berjalan. Kenapa disebut demikian? Karena biasanya estimasi pengiriman yang dilakukan oleh truk atau kapal ini memiliki waktu yang kurang lebih cukup lama, sehingga barang-barang yang mungkin seharusnya dikirim dari kota A ke kota B, karena pengirimannya membutuhkan waktu yang lama, mereka tidak membutuhkan gudang untuk menyimpan barang-barang tersebut terlebih dahulu. Jadi setelah proses produksi, mereka bisa langsung menyortirkan barang-barang tersebut kepada pihak pemegang transportasi untuk dikirim ke kota tujuan, sehingga produk sampai ke tangan pelanggan dengan cepat atau dengan efisien, dengan efektif. Nah, hal ini berpengaruh terhadap biaya penyimpanan karena perusahaan tidak perlu menyewa gudang untuk penyimpanan sementara barang, maka perusahaan hanya perlu mengeluarkan uang transportasi, sehingga uang untuk penyimpanan tersebut dapat dialokasikan ke hal-hal lain yang mungkin lebih urgent atau lebih penting untuk perusahaan tersebut. Lalu untuk fungsi transportasi yang ketiga yakni nilai tambah layanan. Gimana sih maksud dari nilai tambah layanan ini? Maksud dari nilai tambah layanan ini jadi ketika barang tersebut sedang dalam proses pengiriman atau sedang dalam transportasi dari satu tempat ke tempat lain, barang tersebut dapat dilakukannya sesuatu pada barang tersebut, kayak misalkan cross docking, packaging, atau bahkan labeling, yang mana 3 hal tersebut dapat dilakukan ketika transportasi sedang berjalan, yang mana harusnya ketiga hal tersebut memerlukan tempat untuk banyak barang. Karena adanya nilai tambah layanan ini, jadi bisa langsung double job atau multifungsi gitu dalam proses transportasi ini.
Setelah kita membahas mengenai pengertian, lalu kita juga sudah membahas mengenai fungsi transportasi, mungkin sekarang kita bisa membahas mengenai jenis moda dan karakteristik. Ada moda apa aja sih? Apa aja sih bentuk transportasi dalam logistik ini? Nah, untuk moda transportasi sendiri dibagi menjadi 5, yakni darat, kereta api, laut, udara, hingga pipa. Maaf sebelumnya, dan pipa. Nah, untuk darat sendiri ini yang mana segala bentuk transportasi yang dilakukan di area darat atau menggunakan transportasi darat seperti truk, mobil, dan lain-lain. Untuk transportasi darat memiliki karakteristik yang fleksibel dan door to door. Namun, transportasi darat sangat terpengaruh oleh kemacetan lalu lintas dan biaya bahan bakar yang membengkak. Contohnya, distribusi lokal atau distribusi dari satu kota ke kota lain yang masih berada dalam satu pulau. Lalu untuk yang kedua yakni moda kereta api. Nah, untuk kereta api sendiri kenapa dia berbeda, tidak termasuk ke transportasi darat? Karena untuk transportasi darat kan dia terhalang lalu lintas, sedangkan untuk kereta api sendiri dia tidak terhalang oleh lalu lintas karena semuanya udah disettle atau udah dijadwalkan. Untuk karakteristik dari moda kereta api ini murah untuk volume besar, namun tidak fleksibel karena dia tuh memiliki rute yang tetap. Jadi kan kereta api nggak bisa kita pindahin rute-rutenya, beda dengan mobil atau truk yang kita bisa koordinasi mengenai rute dari truk atau mobil itu sendiri. Contoh dari moda transportasi kereta api adalah pengiriman batu bara atau semen. Lalu untuk moda yang ketiga yakni laut. Nah, untuk moda transportasi laut sendiri ini sebenarnya sangat sering digunakan di logistik karena memiliki kapasitas yang sangat besar dan terjangkau, tetapi juga memiliki kekurangan yakni lambat serta dipengaruhi oleh cuaca. Contohnya transportasi dalam ekspor impor itu sudah pasti menggunakan laut atau bisa udara, namun biasanya perusahaan lebih menggunakan laut untuk efisiensi biaya. Kenapa? Karena sudah pasti kalau ekspor impor kan keluar masuk dari suatu negara ke negara lain, yang mana jarak dari suatu negara ke negara lain ini terhalang oleh lautan atau pulaunya ini udah beda gitu dari satu negara ke negara lain. Makanya diperlukan moda laut atau moda udara. Biasanya perusahaan memilih moda laut untuk efisiensi biaya. Lalu untuk moda yang keempat yakni ada moda transportasi udara, yang mana untuk kelebihannya sendiri memiliki kecepatan dan keamanan. Tapi lain dari dua hal itu, transportasi udara memiliki biaya yang sangat mahal dan kapasitas terbatas. Jadi biasanya untuk moda transportasi udara ini digunakan untuk barang-barang yang urgent. Contohnya seperti farmasi atau bahkan kiriman darurat. Itu biasanya baru menggunakan moda udara karena itu adalah hal yang urgent, harus segera datang gitu karena terpatok oleh waktu. Nah, kalau misalkan hal-halnya untuk barang-barang ini untuk yang tidak terlalu urgent atau bisa depending gitu, biasanya pakainya laut untuk efisiensi. Lalu yang terakhir adalah moda pipa. Untuk moda pipa sendiri memiliki kontinu dan rendah biaya operasional. Kenapa demikian? Ya karena moda pipa ini sungguh-sungguh sangat mudah untuk dioperasikan. Tetapi dia memiliki kelemahan, yakni harus memiliki investasi awal yang sangat tinggi dan hanya untuk cairan dan gas. Jadi moda pipa ini khusus banget buat cairan atau buat transportasi cairan atau gas. Jadi nggak bisa kalau untuk transportasi barang. Contohnya kayak pengiriman minyak dan gas bumi atau gas alam. Selain 5 moda itu, terdapat multimoda atau intermoda, yakni penggabungan 2 atau lebih dari moda transportasi tanpa penanganan barang berpindah. Jadi model transportasinya tuh kayak dia tuh tetap dipegang oleh satu PT atau satu perusahaan, tapi pakainya 2 moda transportasi. Nah, hal tersebut tuh biasanya dipakai, atau multimoda sama intermoda ini bisa dipakai tuh
Kalau misalkan apa? Kalau misalkan suatu perusahaan ingin mengoptimalkan biaya dan waktu, jadi kayak dia ingin murah tapi cepat. Kalau enggak dia pengen mahal tapi cepat gitu. Itu bisa diatur di multimoda atau intermoda. Terus yang kedua itu untuk mengurangi handling. Jadi kayak dia mengurangi banyak tangan yang ikut campur untuk pengiriman barang tersebut sehingga tidak membuang-buang uang. Lalu yang ketiga untuk meningkatkan keandalan. Jadi karena udah stop di satu perusahaan aja, jadi dia nggak bingung untuk mengurusi hal-hal lainnya. Lalu untuk bab setelahnya ada komponen sistem transportasi. Ya, hal-hal apa saja sih yang membangun sistem transportasi? Jadi, sistem transportasi itu dibangun oleh infrastruktur yang meliputi jalan, rel, pelabuhan, atau bandara. Yang kedua, kendaraan atau armada. Untuk pemindahan suatu barang, sudah pasti kita membutuhkan angkutan untuk mengangkut barang tersebut, yakni truk, kapal, pesawat, atau kereta. Lalu yang keempat adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini maksudnya gimana? Sumber daya manusia yang kita butuhkan ini adalah orang-orang yang dapat mengendalikan pengangkutan dari hulu ke hilir, atau orang yang mengemudi dari kendaraan yang digunakan dalam suatu moda, atau bahkan kru dan operator logistik. Lalu yang terakhir yakni regulasi dan teknologi. Jadi untuk kelancaran suatu transportasi atau suatu pengiriman barang akan diperlukannya regulasi atau peraturan-peraturan, dan tentunya teknologi untuk apa? Untuk melakukan tracking terhadap barang tersebut, biasanya lewat sistem GPS atau real time. Oke, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari transportasi, lalu komponen transportasi, bahkan jenis-jenis moda dan penggabungan moda, sekarang kita masuk ke keputusan manajemen transportasi. Jadi gimana sih cara yang benar untuk memilih transportasi itu sendiri? Nah, itu dibagi jadi 3, ada strategis, taktis, dan operasional. Strategis di sini meliputi pemilihan moda, jaringan hubungan, outsourcing versus in-house. Example atau misalnya minimasi biaya jangka panjang. Lalu untuk taktis sendiri meliputi rute tetap, kontrak dengan karir, load planning. Contohnya seperti mengurangi biaya variabel atau biaya yang tidak terlalu penting, itu biasanya disingkirkan. Lalu untuk yang ketiga atau terakhir itu ada operasional. Nah, operasional itu maksudnya gimana? Operasional ini menginput penjadwalan harian, tracking, dan klaim. Contohnya seperti ketepatan waktu serta responsif dari pihak kru atau operator dalam proses transportasi dalam logistik sendiri. Oke, lanjut ke slide berikutnya mengenai peran teknologi dalam transportasi logistik. Mungkin sebelumnya telah disenggol ya mengenai teknologi yang ada di komponen sistem transportasi. Jadi apa aja sih peran teknologi dalam transportasi logistik? Yang pertama udah pasti untuk optimalisasi rute dan muatan. Nah, hal ini bisa digunakan dengan teknologi TMS. Lalu untuk real time atau tracking itu bisa pakai GPS atau IoT. Lalu transparansi dan keamanan dokumen biasanya pakai blockchain untuk kebanyakan perusahaan logistik. Lalu untuk perkiraan delay, demand, forecasting itu biasanya pakai AI dan predictive analytics. Jadi teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan transportasi logistik. Lalu untuk slide selanjutnya ada tantangan dan tren masa depan. Di sini udah pasti yang pertama itu untuk tantangan sendiri ada biaya bahan bakar yang fluktuatif. Lalu yang kedua ada kekurangan driver, terkhusus lagi untuk truk. Yang ketiga ada infrastruktur yang belum memadai. Yang keempat ada regulasi kompleks, dan yang terakhir ada tekanan sustainability. Nah,
Untuk tren sendiri mungkin di sini baru dijelaskan 4 ya. Ada kendaraan listrik dan rute hijau yang termasuk dalam green logistik, lalu paperless warehouse dan transport automation yang masuk ke digitalisasi dan optimasi. Yang ketiga ada same-day delivery dan flexible last mile, itu masuk ke customer centric delivery. Dan yang terakhir ada pemvertifikasian rute dan pemasok serta real time visibility seluruh rantai pasok, itu masuk ke resilience dan agility. Setelah pemaparan yang telah saya presentasikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa transportasi adalah komponen kritis yang mempengaruhi biaya, waktu, dan kepuasan pelanggan. Yang mana hal tersebut sangat bisa berdampak atau sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses transportasi dalam logistik suatu perusahaan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.